Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas bisa disiapkan doanya terlebih dahulu. Baik. Nah, siapa hari ini yang tidak hadir, anak-anak? Hadir semua ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, biar agar lebih semangat lagi, Ibu mempunyai sedikit ice breaking ya. Nih Ibu contohkan dulu ya nih. Ice breakingnya itu kita naik angkot. Kalau Ibu bilang, siap, tangan di depan, ngeng. Belok kiri, ngeng. Belok kanan, ngeng. Maju, nanjak, ngeng. Kayak gitu ya. Terus klakson, tin, tin, gitu ya. Ayo, bisa berdiri semuanya. Iya. Tangan di depan. Sudah? Sudah siap semuanya? Tangan di depan. Ngeng. Belok kanan. Ngeng. Belok kiri. Ngeng. Manjat. Klakson. Tintin. Nah, sudah semangat semua ya? Nah, duduk di tempatnya masing-masing. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai materi perubahan wujud zat. Nah, sudah ada yang tahu belum perubahan wujud zat itu apa saja? Nah, coba kalian sudah ada yang tahu belum perubahan wujud zat itu ada berapa macam? Belum ya? Nah, kita masuk ya. Nah, sebelumnya Ibu membaca tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama itu, melalui kegiatan literasi dan mengamati video, peserta didik mampu menganalisis konsep perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu membandingkan berbagai jenis perubahan wujud zat dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami perubahan wujud zat dengan baik. Nah, di sini itu ada pengertian zat atau materi, yaitu semua benda yang menempati ruang. Nah, tadi perubahan wujud zat itu ada 3 macam ini ya. Yang pertama itu ada zat padat atau disebut dengan solid. Dan yang kedua itu ada zat cair. Bisa disebut dengan liquid. Dan yang terakhir ada zat gas. Nah, itu tadi ya, ada 3 macam perubahan wujud zat. Nah, ciri-ciri zat padat yaitu yang pertama, ada partikelnya berdekatan dengan teratur. Yang kedua, partikelnya susah dipisahkan. Dan yang ketiga, volumenya dan bentuknya tetap. Nah, contohnya coba seperti apa? Zat padat itu seperti lilin ya, dia lilin ketika dipanaskan dari padat ke cair. Selanjutnya, yang kedua itu ada zat cair atau disebut dengan liquid. Yang pertama itu ciri-cirinya partikelnya masih berdekatan tetapi tidak teratur. Dan yang kedua, partikelnya lebih mudah dipisahkan. Dan yang ketiga, volume tetap dan bentuknya berubah-ubah. Nah, tadi kan volume zat padat itu bentuknya tetap, dan volume zat cair itu bentuknya tetap dan bentuknya berubah-ubah. Selanjutnya yang ketiga itu ada zat gas. Yang pertama, jarak partikelnya jauh, dan yang kedua, partikelnya mudah dipisahkan, dan yang ketiga, volumenya dan bentuknya berubah-ubah. Nah, di sini perubahan wujud zat itu ada 2 macam. Berdasarkan sifat dan perubahannya, yang pertama itu perubahan fisika, contohnya yaitu air menjadi es dan lilin yang melalai. Nah, itu dapat kembali ke wujud semula. Dan yang kedua itu perubahan kimia, contohnya yaitu besi berkarat, buah membusuk. Nah, bisa terjadi tidak bisa berubah ke wujud semula. Nah, perubahan fisika itu sendiri zat yang tidak menimbulkan jenis baru, dan perubahan kimia itu menimbulkan zat jenis baru.
Nah, sebelum kalian melihat videonya ini, Ibu bagikan dulu ya lembar kerjanya. Ibu bagikan kelompoknya. Kelompok pertama itu ada Ice, Tari, dan Krisna. Kelompok kedua ada Eka, Ira, Sofi, dan Lutfia. Ini ya. Ini sebelum mengerjakannya nanti di sini kan ada dua tabel ya. Yang pertama ada benda dan kedua ada perubahan wujud. Nah, nanti di video itu ada lilin dan yang kedua ada kertas yang dibakar. Nah, perubahan wujudnya itu seperti apa? Ini ya anak-anak, videonya bisa ditonton terlebih dahulu sebelum mengerjakan lembar kerjanya. Iya. Nah, di sini ya saat lilin dibakar, awalnya padat dia menjadi cair. Nah, termasuk perubahan fisika atau kimia? Fisika ya. Nah, di sini ada lilin yang dibakar, kemudian ada lilin lagi yang dibakar. Nah, di sini akan meneteskan cairan ya. Ketika dia terkena udara akan menjadi padat. Nah, selanjutnya ada kertas yang dibakar. Aduh, maaf anak-anak, ada kesalahan. Nah, setelah dibakar menjadi apa ini? Abu. Perubahan fisika atau kimia? Iya. Ya. Nah, selanjutnya ada es batu ya, bisa kalian lihat. Ketika didiamkan dia akan mencair. Nah, baik. Nah, itu tadi videonya bisa kalian kerjakan LKPD-nya. Nah, setelah kalian kerjakan, bisa dipresentasikan ya. Diwakilkan saja kelompoknya. Baik, siapa sudah siap kelompoknya? Boleh maju. Ya. Bagannya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, dari video tadi itu ada lilin. Nah, lilin itu akan berubah menjadi padat menjadi cair perubahan wujudnya. Dan daun taring itu perubahan wujudnya padat menjadi abu. Yaitu terjadi perubahan kimia. Kemudian ada es batu, perubahan wujudnya padat menjadi cair. Kemudian cairan lilin ini perubahan wujudnya menjadi padat lagi jika terkena udara.
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada es batu, perubahan wujud zatnya yaitu dari padat menjadi cair. Yang kedua ada kertas, perubahan wujudnya yaitu setelah dibakar menjadi abu, perubahan kimia. Yang ketiga yaitu lilin, perubahan wujud zatnya yaitu padat menjadi cair. Yang terakhir yaitu ada cairan lilin, cairannya jika terkena udara jadi membeku. Baik, Cukup terima sekian kasih. presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus ya. Baik, sudah semua ya kelompoknya. Nah, bagaimana pada materi hari ini, sudah paham semua atau belum? Ya. Yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini tuh senang, sedih, atau bagaimana? Iya, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan ya. Nah, bisa dibacakan, siapa yang membaca kesimpulannya? Ya Bu, Ya, baik. kesimpulan yang dapat diambil pada materi hari ini adalah pada perubahan fisika, perubahan hanya terjadi pada materinya, tidak pada unsur-unsurnya. Ketika kita pada saat membakar atau memanaskan batang lilin, terlihat bahwa batang lilin tersebut mengalami perubahan wujud dari padat ke cair. Akan tetapi lilin tersebut masih memiliki sifat fisik yang sama dan tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia mengalami perubahan yang pada materinya juga strukturnya penyusunnya materi tersebut. Ketika kertas yang dibakar akan menghasilkan zat baru yaitu abu. Abu hasil dari pembakaran kertas tidak dapat berubah kembali menjadi kertas karena telah menjadi suatu zat yang baru. Baik, terima kasih ya kepada Sofi. Nah, jadi itu ya kesimpulannya. Nah, yang pertama itu perubahan fisika, perubahan zat yang tidak menimbulkan zat jenis baru, dan perubahan kimia, perubahan zat yang menimbulkan zat jenis baru. Baik, itu tadi pada materi pagi hari ini. Minggu depan kita akan mengenai materi gelombang cahaya ya. Bisa kalian pelajari sebelum memasuki kelas minggu depan. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.